Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah. Di video ini kita akan membahas tentang infeksi menular seksual pada remaja. Pertama-tama kita harus ketahui dulu, apa sih infeksi menular seksual itu? Infeksi menular seksual merupakan infeksi yang ditularkan secara langsung melalui hubungan seksual, baik secara oral, anal maupun vaginal. Adapun media penularannya bisa melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, atau lesi pada kulit. Kemudian siapa saja yang dapat terkena IMS? IMS dapat menyerang siapa saja yang intinya aktif secara seksual, baik remaja, orang dewasa, lansia, bahkan ibu hamil dapat menularkan ke bayinya. Bagaimana cara penularan IMS? Yang pertama, hubungan seksual dengan pasangan yang terinfeksi IMS. Kemudian, ibu hamil dengan IMS menularkan kepada janin selama masa kehamilan atau persalinan. Selanjutnya, jarum suntik yang terkontaminasi IMS. Apa saja faktor risiko penularan dari IMS? Yang pertama, banyak melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang bukan pasangan sahnya atau berganti-ganti pasangan. Yang kedua, melakukan hubungan seksual dengan pasangan seksual yang sudah menderita IMS. Yang ketiga, ibu hamil dengan IMS dapat menularkan kepada janin selama masa kehamilan atau persalinan. Yang keempat, berbagi jarum suntik. Selanjutnya kita lihat ada jenis-jenis IMS dan penyebabnya. Yang lazim terjadi, yang pertama ada gonore, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, yang gejalanya keluar cairan pada kelamin. Pada laki-laki, keluar nanah secara spontan dan nyeri saat buang air kecil. Sedangkan pada perempuan mengalami keputihan yang tidak normal seperti keputihan yang berbau busuk, berwarna kuning kehijauan dan nyeri saat buang air kecil. Selanjutnya ada sifilis yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, yang gejalanya ada luka di daerah kelamin yang biasanya tidak terasa nyeri dan lukanya hanya satu. Selanjutnya ada juga ruam di tubuh. Yang ketiga ada herpes genitalia yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Yang pertama, tanda gejalanya adalah munculnya luka lepuh di area genital, anus atau mulut tempat virus herpes genitalia masuk. Rasa nyeri atau panas dan gatal pada organ intim, mulut atau anus. Yang ketiga, pembengkakan pada kelenjar getah bening di area selangkangan. Yang keempat, mengalami nyeri otot pada bagian tubuh bagian belakang di area bawah, yang selanjutnya bisa terjadi demam dan sakit kepala. Selanjutnya ada kutil kelamin yang disebabkan oleh human papillomavirus. Gejalanya adanya kutil di daerah kelamin yang mudah luka. Bila tidak segera diobati dapat tumbuh bertambah banyak dan berkelompok seperti kembang kol. Yang selanjutnya ada HIV/AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Tanda-tanda gejala HIV/AIDS sendiri biasanya terjadi sariawan, sakit kepala, kelelahan, radang tenggorokan, hilangnya nafsu makan, kemudian nyeri otot, adanya ruam di tubuh. Terus selanjutnya ada pembengkakan kelenjar getah bening dan berkeringat di malam hari. Perlu juga diketahui bahwa seseorang yang terkena HIV pada awalnya tidak ada gejala, namun sudah dapat menularkan. Selanjutnya, apakah IMS dapat disembuhkan? Tidak semua IMS dapat disembuhkan. Penyakit yang disebabkan oleh virus seperti herpes, hepatitis B, kutil kelamin, dan HIV tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik, namun dapat dikontrol agar tidak mudah kambuh dan tidak bertambah parah dengan terapi obat antivirus. Dampak bila IMS tidak diobati, dampak jangka panjang yang bisa terjadi.
Yang pertama, infertilitas atau kemandulan bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Kemudian peradangan alat reproduksi ke organ yang lebih tinggi. Ketiga, ibu hamil dengan IMS dapat melahirkan bayi dengan cacat bawaan. Keempat, dapat menyebabkan kanker serviks, di mana kanker serviks adalah pembunuh wanita nomor 2 di dunia. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan bila curiga ada gejala IMS? Tentu sebagai remaja harus konsultasi dengan orang tua, kemudian segera ke dokter spesialis kulit dan kelamin untuk melakukan pemeriksaan dan mendapatkan pengobatan yang tepat. Jangan membeli obat sendiri di apotik karena untuk melakukan untuk pengobatan. Lakukan pengobatan hingga tuntas bila ada IMS. Selanjutnya, pencegahan infeksi menular seksual yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Selanjutnya melakukan aktivitas yang bermanfaat sebagai remaja, pergaulan yang sehat, dan tidak menggunakan narkoba jenis apapun. Pesannya, sebagai remaja harus mencintai dan menghargai diri sendiri, mulai berpikir dewasa dan lakukan tindakan dengan penuh pertimbangan apakah hal tersebut berdampak positif atau negatif. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.